Hai kakak, yuk kita lanjut lagi. Semoga terhibur. Xiao Ying memiliki ekspresi yang sangat serius di matanya saat dia melihat pemandangan ini dari jauh. Setelah semua, 2 tingkat surga ranking pedang niat itu bukan masalah besar baginya. Namun, 3 tingkat surga ranking pedang maksud adalah cerita yang sama sekali berbeda. Itu adalah sesuatu yang bahkan bisa menjadi ancaman bagi seorang ahli di levelnya. Yang Ye perlahan membuka matanya, lalu 2 sinar cahaya tiba-tiba keluar dari matanya. Ruang di depannya langsung hancur berkeping-keping, dan celah spasial yang gelap gulita terbentuk. Namun, tidak butuh waktu lama untuk menghilang dan kembali ke kondisi semula. Kesempurnaan dalam niat pedang peringkat surga yang Ye berdiri dan menjentikan jarinya. Sinar cahaya melesat ke depan, dan kemudian ruang di depannya seperti selembar kertas sementara niat pedangnya seperti pisau tajam. Itu mengiris ruang di depannya dengan sangat mudah. Selain itu terus maju sambil meninggalkan celah spasial yang panjang dan gelap gulita. Yang Ye menarik pandangannya, menutup matanya sedikit, lalu mengeluarkan perintah di dalam hatinya. Selain tempatnya berdiri, ruang di area seluas 300 meter di sekitarnya langsung hancur, dan lubang hitam besar muncul di sekelilingnya. Tapi tidak butuh waktu lama untuk memulihkan ruang di sekitarnya. Yang Ye sangat terkejut di dalam hatinya. Karena dia hanya menggunakan niat pedangnya untuk menekan lingkungan sekitar. Namun, dia tidak membayangkan bahwa hanya itu yang akan benar-benar di luar ketahanan ruang di sekitarnya, dan itu segera runtuh. Untuk batas tertentu, 3 tingkat surga ranking pedang maksud adalah setara dengan hukum tata ruang dari dunia ini. Xiao Ying berjalan ke sisi Yang Ye dan berkata, kamu bisa mencobanya. Buat niat pedang Anda bergabung ke dalam hamparan ruang angkasa ini dan lihat apa yang terjadi. Gabungkan ke dalam hamparan ruang ini. Yang Ye sangat bingung dengan ini. Dia benar. Kamu bisa mencobanya. Sementara itu, roh pedang tiba-tiba muncul di sisi Yang Ye, dan ada keterkejutan dan kejutan yang menyenangkan di matanya. Sifat unik dari 3 tingkat surga ranking pedang maksud adalah kemampuannya untuk menggabungkan dengan teknik pedang, ruang, langit dan bumi, dan bahkan energi dari hukum. Coba saja. Kamu baik-baik saja sekarang. Yang Ye sangat senang saat melihatnya. Dia mengangguk dan berkata, aku tidak mengharapkanmu untuk benar-benar berani menyerap maksud pedang yang tidak terkekang. Bagaimanapun, niat pedangnya dapat dianggap sebagai niat pedang terkuat dalam sejarah dunia ini. Yang tidak saya harapkan lebih adalah Anda benar-benar berhasil. Karena itu, cedera saya benar-benar sembuh setelah saya menyerap beberapa 3 tingkat surga ranking pedang maksud. Yang Ye mengangguk, lalu dia mengeluarkan perintah di dalam hatinya. Niat pedangnya melonjak keluar dari dalam dirinya. Dia secara bertahap menyadari bahwa niat pedangnya benar-benar dapat bergabung keluar angkasa seperti yang mereka katakan, dan itu benar-benar bergabung sepenuhnya menjadi satu. Sementara itu, roh pedang tiba-tiba menjentikan jarinya, dan seutas energi pedang melesat ke arah Yang Ye. Namun, tiba-tiba meledak saat ia tiba 3 meter dari Yang Ye. Lihat itu, energi pedangku bisa dengan mudah merobek ruang di hadapanmu. Namun, setelah niat pedang Anda bergabung ke area ruang itu sangat memperkuatnya sampai-sampai energi pedang saya tidak dapat menembus ruang sama sekali. Roh pedang melanjutkan, tentu saja, kekuatan sejatinya jauh dari itu. Yang Ye buru-buru bertanya, apalagi yang bisa dilakukannya? Dia menyeringai dan berkata, niat pedangmu bisa menyatu dengan ruang, jadi secara alami bisa menyatu dengan teknik pedang. Anda dapat menggabungkannya ke dalam teknik pedang Anda saat menjalankannya, dan kemudian menggabungkan teknik itu dengan ruang. Setelah itu, gunakan karakteristik ruang untuk menyerang. Yang Ye tidak ragu untuk mengibaskan jarinya, dan seutas energi pedang melesat ke depan. Setelah niat pedang bergabung dengan untaian energi pedang itu, Yang Ye buru-buru melakukan apa yang roh pedang katakan dan menggabungkannya dengan ruang juga. Setelah itu, sebuah adegan mengejutkan muncul. Untaian energi pedang itu benar-benar lenyap. Tepatnya, itu disembunyikan setelah bergabung keluar angkasa. Terlebih lagi, matanya sama sekali tidak mampu membedakan bahwa ada untaian energi pedang yang tersembunyi di dalam ruang. Jika untaian energi pedang itu tidak terkait dengan pikirannya, maka dia bahkan tidak akan bisa merasakannya. Roh pedang menjelaskan, setelah bergabung keluar angkasa, kamu bisa memanfaatkan karakteristik khusus dari ruang angkasa. Singkatnya, kamu bisa membuat energi pedangmu bergerak lurus ke angkasa dan menyerang musuhmu secepat mungkin tanpa menggunakan Void Flash Sword seperti yang kamu lakukan di masa lalu. Yang Ye mengeluarkan perintah di dalam hatinya, dan kemudian patung batu yang berjarak lebih dari 1 kilometer langsung meledak berkeping-keping. Itu bahkan lebih cepat dari serangannya saat dia mengeksekusi Lightspeed. Gelombang guncangan yang menggelora melonjak tanpa henti di hati Yang Ye. Sementara itu, roh pedang melanjutkan,
setelah teknik pedang Anda digabungkan dengan ruang, teknik itu menjadi tersembunyi, dan Anda bahkan dapat memanfaatkan karakteristik khusus ruang. Saat Anda mengeksekusi Heaven Ren of the Three Apex Sword teknik lain kali, tambahkan Decai Laus Anda ke dalamnya. Kemudian, bahkan yang mulia dia mungkin langsung terbunuh oleh satu serangan dari Anda jika dia sedikit ceroboh. Tentu saja, jika kamu melawannya secara normal, dan dia berhati-hati, maka lebih baik bagimu untuk tidak melawannya. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mengangkat tangannya sedikit dan menggambar lingkaran. Jika kamu menggunakan niat pedang untuk menekan lawan di masa depan, kamu dapat menggabungkannya keluar angkasa udara, dan bahkan energi roh sekitarmu. Dengan cara itu setara dengan mengandalkan kekuatan dunia untuk menekan lawanmu. Dalam keadaan seperti itu, Half Saint biasa bahkan tidak akan bisa memanfaatkan 5% dari kekuatan mereka, dan bahkan kemampuan eksistensi seperti Supreme Exalt dia akan sangat dibatasi. Sungguh kuat. Yang Ye menarik napas dalam-dalam. Tak perlu dikatakan, bahkan ia terkejut oleh kemampuan 3-nya tingkat surga ranking pedang niat. Jika dia meluncurkan serangan kejutan dan diam-diam sekarang, maka akan sangat mudah baginya untuk membunuh Half Saint kelas menengah. Bahkan sejauh dia memiliki kesempatan untuk membunuh Half Saint bermutu tinggi. Meskipun kamu masih bukan seorang Half Saint sekarang, bahkan Half Saint kelas atas pun tidak akan berani untuk meremehkanmu. Xiao Ying melanjutkan, kamu benar-benar mengejutkanku. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku bisa menjadi ancaman bagi Half Saint kelas tinggi, aku sangat sadar bahwa aku sama sekali bukan tandingan mereka dalam pertarungan. Tentu saja, saya tidak cukup bodoh untuk melakukan itu. Serangan kejutan dan diam-diam adalah jalan menuju sukses. Kelopak mata Xiao Ying bergerak-gerak. Karena jika Yang Ye akan melancarkan serangan mendadak padanya, maka dia pun akan mengalami sakit kepala yang hebat. Karena kemampuan Yang Ye untuk menyembunyikan dirinya benar-benar terlalu hebat. Ditambah dengan fakta bahwa niat pedang dan energi pedangnya dapat bergabung keluar angkasa sekarang dan menjadi tersembunyi, itu bahkan lebih menakutkan. Yang Ye memeriksa hamba pedang setengah Saint di dalam dirinya, dan kemudian sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Dia menatap Xiao Ying dan berkata, kamu sudah selesai mengumpulkan kekuatanmu. Dia mengangguk sebagai jawaban, ayo berangkat sekarang. Orang-orang masih terus diteleportasi ke Hallowed Grounds dari mendalam benua. Anda mungkin kehilangan semuanya jika Anda terlambat. Karena mereka memilih untuk menyerah pada Hallowed Grounds, maka biarkan mereka. Mengapa saya harus menghentikan mereka? Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Hati Xiao Ying bergetar. Dia melirik Yang Ye dengan tatapan yang membawa makna yang dalam, dan kemudian dia berkata, selama itu di dalam Hallowed Grounds, maka kamu hanya perlu mengucapkan kata itu, dan aku akan membawa pasukanku ke sana tidak peduli di mana itu. Kamu bisa melakukannya. Yang Ye berbicara dengan heran. Dia meliriknya, lalu berbalik dan pergi. Yang Ye kehilangan kata-kata. Kamu bodoh. Area di atas tanah di Hallowed Grounds dapat dikatakan sebagai milik Hallowed Grounds dan para Profounders pemberontak, tetapi dunia bawah tanah adalah miliknya. Sementara dia di bawah tanah, dia pasti punya cara untuk mengetahui keberadaan Anda. Jadi, dia akan mengikutimu dengan roh api setengah suci miliknya. Memahami kata roh pedang. Itu tidak buruk. Yang Ye mengangguk dan berkata, ayo pergi. Dia bertanya, Anda berniat untuk melawan Hallowed Grounds dan para Profounders pemberontak sampai mati sekarang? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka akan segera menyerang benua yang mendalam, dan pertempuran sampai mati tidak dapat dihindari. Namun, saya masih harus melakukan sesuatu sekarang. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Yang Ye. Pendeta pemberontak yang melukaimu hari itu pasti masih mencariku. Hehe. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Dia adalah Half Saint bermutu tinggi. Roh pedang berbicara dengan sungguh-sungguh, saat kau menjadi lebih kuat, tidak mungkin bagimu untuk membunuhnya. Saya masih ingin mencobanya. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye melintas dan menghilang di tempat. Apakah karena aku roh pedang itu bergumam pelan, dan kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang dari sana juga. Setelah Yang Ye muncul dari tanah, dia benar-benar membubarkan domain pedangnya, dan bahkan tidak perlu waktu 2 napas untuk ruang di dekatnya berfluktuasi dengan hebat. Setelah itu, seorang pria berjubah hitam yang memegang tombak keluar dari dalam hamparan ruang itu. Apa kau tidak ingin bermain denganku? Mengapa Anda bersembunyi untuk? Ekspresi ganas muncul di sudut mulut pria itu. Dia akan mengatakan sesuatu, tapi dia bahkan tidak menyelesaikannya sebelum sinar cahaya putih menyala. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah dengan hebat karena ada lebih dari 1000 Half Saint di sekelilingnya. Selain itu, semuanya adalah Half Saints kelas menengah. Kamu. Dia tercengang, dan dia akan mengatakan sesuatu. Namun, budidayanya tiba-tiba turun ke Monarch Realm.
Setelah itu, semua Half Saint kelas menengah menerkamnya. Pria berjubah hitam itu adalah Half Saint bermutu tinggi. Jadi, hanya butuh sekejap untuk bereaksi. Dia menggerakkan kedua tangannya ke depan dengan tujuan untuk merobek ruang dan melarikan diri. Namun, dengan ngeri dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat membukanya. Teror dan kebingungan muncul di mata pria itu saat dia mencoba sekali lagi. Sebuah celah terkoyak terbuka di bawah kekuatan penuhnya. Namun, itu sangat kecil. Itu hanya seukuran jempol, tidak mungkin baginya untuk masuk melalui lubang seperti itu. Setelah itu. Tidak ada setelah itu. Pria berjubah hitam itu sudah mati. Dia mati dengan penyesalan abadi. Matanya terbuka lebar, dan mereka dipenuhi dengan teror dan kebingungan. Tentu saja, ada lebih banyak kebencian di matanya. Yang Ye berjalan ke arah pria berjubah hitam, dan dia menggelengkan kepalanya saat dia menatap mayat pria berjubah hitam itu. Bersekongkol dengan orang lain adalah cara menuju sukses. Sementara itu, ruang di sekelilingnya mulai bergetar. Yang Ye mendengus dingin saat dia menatap ruang gemetar di sekitarnya, dan kemudian niat pedangnya melonjak dan bergabung ke area ruang tersebut. Dalam sekejap area ruang yang bergetar itu menjadi tenang. Banyak suara ngeri bergema dari dalam angkasa. Yang Ye tertawa dingin saat dia menyingkirkan SWAT Servants dan mayat pria berjubah hitam itu, lalu dia berbalik dan menghilang di tempat. Pria berjubah hitam itu adalah Half Saint bermutu tinggi, setidaknya. Yang Ye pasti tidak akan mampu mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, pria berjubah hitam tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan ketika menghadapi lebih dari 1000 hamba pedang setengah Saint kelas menengah. Seorang Half Saint bermutu tinggi. Dengan Half Saint bermutu tinggi dan lebih dari 1000 hamba pedang Half Saint kelas menengah yang dimilikinya, Yang Ye yakin bahwa ia bisa membunuh Supreme Exalt He jika mereka bertemu lagi. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa Yang Mulia dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Jika tidak, sementara Yang Mulia dia mungkin tidak dapat melawan pasukannya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Tidak lama setelah Yang Ye pergi, sekelompok pria berjubah hitam muncul di mana dia berada beberapa saat yang lalu. Salah satu dari mereka bertanya, apa yang baru saja terjadi? Ruang tampaknya telah ditutup oleh kekuatan yang tidak diketahui. Apa yang terjadi dengan Fifth Brother dan yang lainnya? Semuanya mati dalam arus ruang angkasa yang kacau. Divine General Feng mungkin juga sudah mati. Orang itu, Yang Ye, mungkin memiliki ahli tertinggi di sisinya. Kalau tidak dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, akan sangat mustahil baginya untuk menutup ruang di sekitarnya sampai kita bahkan tidak bisa merobeknya, apalagi membunuh Jenderal Feng. Keheningan yang lama pun terjadi. Kami meremehkannya. Dia mampu bertahan dari serangan Hallowed Grounds pada banyak kesempatan. Jadi, jika dia mendapat bantuan dari seorang ahli tertinggi atau dia memiliki semacam kartu truf yang mengejutkan. Tidak peduli apapun itu, dia bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Ayo pergi. Meskipun pil itu sangat berharga, kita harus hidup untuk menggunakannya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghilang dari sana. Yang Ye melakukan perjalanan jauh-jauh ke selatan, dan dia tiba di formasi teleportasi yang mengarah ke benua yang mendalam. Ada platform batu yang sangat tinggi tidak terlalu jauh darinya, dan hampir 100 formasi teleportasi duduk di platform batu itu. Pada saat ini, mereka berkedip-kedip tanpa henti setelah orang yang sangat dalam dari benua yang mendalam keluar dari mereka, dan kemudian mereka berjalan menuju dataran di bawah peron. Ada banyak sekali orang di dataran, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang sangat ahli di alam raja atau lebih tinggi. Di gunung kecil di sebelah kiri formasi teleportasi lebih dari 3000 berjubah putih tua, dan Yang Ye melihat Yang Mulia Agung dari tempat suci di sana. Di sebuah gunung kecil di sebelah kanan ada 3000 orang berjubah hitam, dan aura mereka sangat kuat dan jauh melampaui kekuatan Hallowed Grounds. Kedua belah pihak tidak saling menyerang, dan mereka malah menyaksikan kerumunan dari benua yang mendalam. Yang Ye juga melihat mereka, dan ada banyak wajah yang familiar di antara kerumunan. Yang Ye terdiam saat menatap mereka, tapi tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Semakin banyak orang yang tiba di Hallowed Grounds. Semua wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan liar ketika mereka tiba. Karena menurut mereka, nyawa mereka akan terlindungi begitu mereka tiba di Hallowed Grounds. Pada saat yang sama, mereka dapat menikmati energi roh yang padat di Hallowed Grounds. Tiba-tiba, auman keras bergema di langit. Semua dari mereka melihat ke atas dan melihat kilin hitam besar melangkah di udara, dan ada seorang pria di punggungnya. Master Jimat Surgawi, Shen Mo. Shen Mo melirik sekeliling. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada tempat Yang Ye berdiri.
Hati Yang Ye bergetar ketika dia menyadari hal ini, dan dia akan mundur ketika Shen mau berbicara, Yang Ye, karena kamu telah datang, lalu mengapa menyembunyikan dirimu? Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus, dan kemudian Yang Ye muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, tatapan semua orang di sini tertuju pada Yang Ye, dan itu termasuk para Profounders yang menantang. Yang Ye ekspresi ganas muncul di mata Yang Mulia He ketika dia melihat Yang Ye, dan dia dan para ahli lainnya dari Hallowed Grounds langsung muncul di sekitar Yang Ye. Mereka akan menyerang tetapi Shen Mo tiba-tiba berbicara, tidak ada terburu-buru untuk membunuhnya. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari formasi kandang energi bumi saya. Formasi kandang energi bumi alis Yang Ye menyatu sedikit, dan dia melangkah maju. Dalam sekejap, lingkaran cahaya merah darah langsung muncul di tanah. Lingkaran itu ditutupi oleh simbol-simbol aneh, dan mereka mengalir ke sana kemari sementara benang energi misterius mengalir keluar dari dalam lingkaran cahaya dan simbol. Pada akhirnya, semua energi berkumpul di bawah kakinya, dan itu membentuk penghalang cahaya berwarna merah darah yang menjebaknya di dalamnya. Yang Ye menghancurkan tinjunya ke depan. Penghalang merah darah cahaya mendengus dan sedikit bergetar sementara beberapa retakan bahkan muncul di atasnya. Namun, tidak butuh waktu lama sampai retakan tersebut hilang. Selain itu, penghalang cahaya merah darah tumbuh lebih kuat dan lebih tebal. Shen Mo tersenyum, tidak ada gunanya. Belum lagi kamu, bahkan Half Saint bermutu tinggi bisa bermimpi meledakannya dengan mudah. Itu tidak bisa lebih baik Yang Mulia, dia berbicara dengan tiba-tiba, Yang Ye. Sebenarnya, aku tidak ingin membunuhmu begitu saja. Karena pertunjukan akan segera dimulai, dan akan lebih menarik jika Anda ada di sini untuk menonton. Senyuman aneh muncul di wajah Supreme Exalt He. Banyak ahli dari benua yang mendalam mengenali Yang Ye saat ini, dan keributan meletus. Itu Yang Ye sementara dia memiliki rambut putih sekarang, itu benar-benar Yang Ye. Jadi bagaimana jika itu dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Untungnya, saya memilih untuk bergabung dengan Hallowed Grounds. Aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati jika aku mempercayakan harapanku padanya. Saudara Lin benar. Untungnya, kami menyerah pada Hallowed Grounds. Jika tidak, hari Hallowed Grounds menyerang benua yang mendalam akan menjadi hari di mana kita kehilangan nyawa kita. Aku memandangnya dengan baik di masa lalu. Sayangnya, saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar jatuh ke tangan Hallowed Grounds pada akhirnya. Tapi itu bagus yang dia miliki. Saya kira Hallowed Grounds tidak akan melampiaskan amarah mereka pada kita sekarang, dan kita dapat menghindari dia membalas dendam dari kita di masa depan. Memang, dia orang yang sangat pendendam. Tindakan kita setara dengan mengkhianati benua yang mendalam dan dia. Jika dia hidup, bagaimana mungkin kita bisa bertahan dengan karakternya itu? Hahaha Yang Mulia, dia tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk pada para ahli dari benua yang mendalam dan berkata, Yang Ye, lihat itu. Inilah orang-orang yang ingin Anda lindungi. Betapa menggelikan sedihnya. Yang Ye tidak memperhatikan Yang Mulia, dan dia menatap Patriark Klan Ding Yuan. Sebaliknya, Cao Yao tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Dia bukan orang yang membuat keputusan di Klan Ding Yuan mendengus dingin dan berkata, Yang Ye, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sekarang. Jadi hak apa yang Anda miliki untuk membuat kami terus berjuang dengan hidup kami untuk Anda? Persis setengah orang suci lainnya dari benua yang mendalam tiba-tiba berkata, Yang Ye, pada akhirnya, tanah suci menyerang benua yang mendalam terutama karena kamu. Jika Anda tidak menyinggung Hallowed Grounds, lalu bagaimana itu bisa menyerang benua sekarang setelah Anda jatuh ke tangan Hallowed Grounds? Ini adalah berita yang sangat bagus untuk benua ini, dan itu sama bagi kami. Karena kami tidak harus mati bersamamu. Sayang Half Saint dari ras iblis tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Ye, tidak peduli apapun yang terjadi, kami tidak akan bisa melawan Hallowed Grounds bahkan jika kami tinggal bersamamu, apalagi para Profounders yang pemberontak. Kami tidak punya pilihan selain mengikuti Hallowed Grounds untuk memiliki kesempatan melawan para Profounders yang menantang, dan hanya dengan begitu kami akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Baik kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri tapi ingin kami tetap bersamamu, Anda benar-benar tidak tahu malu Kaisar Pedang Petoy. Jika Anda tidak membunuh anggota Hallowed Grounds hari itu, maka mungkin kita sudah lama datang ke Hallowed Grounds. Yang Ye, kamu adalah kutukan dari benua yang mendalam. Dia benar, jika bukan karena Anda, kami akan datang ke Hallowed Grounds sejak lama, dan mungkin kami akan mencapai alam raja dengan sumber daya yang dimiliki Hallowed Grounds. Ini sangat menggelikan. Dia penguasa di benua ini, namun dia adalah tawanan di Hallowed Grounds.
Bagian yang paling menggelikan adalah bahwa dia benar-benar ingin kita terus berjuang dengan nyawa kita yang dipertaruhkan untuknya. Apakah menurut Anda ini adalah benua yang lebih besar? Apakah Anda pikir Anda masih memiliki dua ahli luar biasa yang berdiri di belakang Anda? Sekarang buka matamu dan lihat. Ini adalah Hallowed Grounds, dan kamu bukan siapa-siapa bagi mereka. Mungkin mereka mencoba menjilat dengan Hallowed Grounds, atau mungkin mereka punya niat lain. Para ahli di benua yang mendalam benar-benar mulai mengutuk Yang Ye, dan itu benar-benar pemandangan yang luar biasa untuk mendengar kutukan dari banyak orang berkumpul bersama. Yang Mulia, dia dan anggota Hallowed Grounds lainnya tertawa terbahak-bahak, dan tawa mereka bergema di sekeliling. Di sisi lain, bahkan ada beberapa tawa datang dari kelompok Profounders pemberontak juga. Yang Ye tetap diam dan membiarkan mereka mengutuknya sebanyak yang mereka inginkan. Dia tidak merasakan amarah, dan yang dia rasakan hanyalah kasihan. Itu bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk mereka yang berdiri di bawah sana. Dia berusaha untuk memiliki hati nurani yang bersih setiap kali dia melakukan sesuatu. Dia merasa bahwa dia tidak bersalah kepada mereka, dan hanya merekalah yang telah memilih jalan yang berbeda. Setiap orang berhak memilih jalannya sendiri. Tentu saja, setiap orang harus membayar harga untuk pilihan mereka. Dia menatap formasi teleportasi. Orang-orang masih terus bermunculan dari mereka. Saat ini, Hallowed Grounds tampak seperti surga bagi para ahli di benua ini. Semakin banyak yang berdatangan. Rasanya seperti lautan manusia yang lebat ketika dia melihat ke bawah dari atas dan dia tidak bisa melihat ujung lautan yang mereka bentuk. Ada ahli dari Hallowed Grounds yang menjaga ujung kerumunan. Menurut Hallowed Grounds, mereka tidak diizinkan untuk bergerak sesuka hati, dan mereka tidak memberikan alasan untuk itu. Namun, para ahli di benua itu tidak berani mempertanyakan arahan seperti itu, dan mereka hanya berkumpul bersama. Beberapa ahli yang lebih kuat terbang ke langit, tetapi ada juga ahli yang berjaga-jaga di udara. Suasana di sini sedikit demi sedikit terasa sedikit hilang. Beberapa ahli dari benua itu merasa ada sesuatu yang salah, dan mereka berniat untuk pergi. Namun, mereka dipaksa mundur segera setelah mereka mencoba, dan jika mereka mencoba pergi dengan paksa, maka lebih dari 100 mayat di bawah platform adalah contoh konsekuensinya. Tidak hanya suasananya tidak aktif, tapi juga semakin berat. Karena semua orang merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Yang Mulia dia muncul di peron, dan kemudian dia melambaikan tangan kanannya. Pilar energi langsung menyegel formasi teleportasi, dan tidak ada yang bisa diteleportasi ke sini lagi. Ada 1 miliar di sini. Pertunjukan akan segera dimulai. Begitu Yang Mulia dia selesai berbicara, para profounder pemberontak di gunung yang jauh tiba-tiba melintas darinya, dan kemudian mereka menyerang ke arah kerumunan dari benua yang mendalam. Pilar profounders pemberontak yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan amarah. Mengapa saya harus menyelamatkan kalian semua? Pada awalnya, para profounder benua bingung, dan mereka tercengang di tempat. Sementara itu, segera setelah sekelompok orang yang menantang memasuki kerumunan, mereka seperti sekawanan besar serigala yang telah memasuki kawanan domba yang sangat besar, dan pembantaian pun terjadi. Kemanapun mereka lewat, mereka meninggalkan banyak mayat di belakang mereka. Mereka adalah para ahli yang menantang. Profounders yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan ngeri. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa ada para profounders pemberontak di sini. Ketika mereka melihat betapa tak terbendungnya para profounders yang menantang, mereka semua tidak memilih untuk melawan, mereka memilih untuk melarikan diri. Banyak orang melarikan diri dengan liar ke sekitarnya. Karena jumlah mereka sangat banyak, jadi ada kekacauan di sana. Bahkan banyak yang tidak segan-segan menyerang orang-orang yang ada di depan mereka agar bisa kabur. Menurut mereka, yang terpenting adalah bisa melarikan diri. Karena 3.000 orang yang menantang itu seperti dewa kematian, dan mereka sama sekali tidak mungkin untuk dilawan. Karena kekacauan tersebut, dapat dikatakan bahwa mereka bahkan mulai saling membunuh. Banyak yang akan melarikan diri. Namun, cahaya merah darah tiba-tiba muncul di tepi lautan manusia, dan itu menjebak mereka di dalamnya. Beberapa segera mulai menyerang penghalang. Namun, mereka menyadari keputusasaan mereka bahwa itu bahkan tidak bergetar sebelum serangan mereka. Bahkan jika mereka menyerang bersama-sama, mereka masih belum bisa menggoyahkannya sama sekali. Putus asa. Semuanya dipenuhi dengan keputusasaan. Banyak yang memilih untuk bertarung mati-matian ketika mereka tidak punya pilihan lain, dan mereka berbalik dan menyerang para profounders yang menantang. Membunuh, mari kita hancurkan mereka bersama kita. Pada awalnya, hanya sedikit yang menyerang ke depan, tetapi tidak butuh waktu lama bagi banyak orang untuk menyerang para profounders yang menantang. Satu demi satu menyerang para profounders yang menantang, tapi yang mereka dapatkan hanyalah kematian setelah kematian.
Ada 3.000 Pro-Founder yang menantang di Half Saint Realm, dan banyak yang bahkan Half Saints kelas menengah. Namun, benua yang mendalam hanya memiliki beberapa lusin Half Saints di pihak mereka sementara yang lain adalah yang terdalam di Monarch Realm, Exalt Realm, dan di bawahnya. Ada perbedaan besar di antara kedua kelompok, jadi hasilnya jelas. Setelah mereka menyadari bahwa bahkan meledakkan diri mereka sendiri tidak mampu melukai para Pro-Founder yang pemberontak, banyak Pro-Founder dari benua yang mendalam benar-benar mulai merasa putus asa. Mengapa? Banyak orang yang meraung histeris dengan amarah. Mereka menatap kelompok Supreme Exalt Hei, tetapi yang mereka terima hanyalah senyuman dingin. Saat dia melihat mereka dari atas, suara yang mulia dia bergema, malapetaka di dunia ini akan segera tiba, dan kalian semua akan memainkan peran menggunakan daging dan darahmu untuk menciptakan jalan bagi kami yang mengarah ke surga luar. Itu suatu kehormatan untuk kalian semua, jadi mengapa harus berjuang bagaimanapun, semut seperti Anda semua tidak akan memiliki kesempatan menuju keabadian. Karena sudah seperti itu, mengapa kamu tidak bereinkarnasi saja sekarang? Tempat suci persetan dengan leluhurmu. Hallowed Grounds, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Hallowed Grounds, aku mengutuk kalian semua untuk mati dalam kematian tanpa kerikil kalian semua akan mati dalam kematian tanpa kerikil. Tak terhitung banyaknya orang yang diliputi amarah, dan mereka menatap kelompok Maha Mulia He dengan kebencian. Jika dibandingkan dengan para Pro-Founders yang pemberontak mereka lebih membenci grup dari Hallowed Grounds itu. Pembantaian masih berlanjut. Para Pro-Founders pemberontak membantai semua yang berdiri di depan mereka, dan mereka praktis membunuh lebih dari 10.000 setiap saat. Darah benar-benar mengalir ke sungai di sana sementara untaian kebencian dan energi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, menyebabkan selubung merah darah tipis muncul di udara. Selain itu, karena semakin banyak yang binasa, selubung merah darah semakin gelap dan lebih tebal. Yang Ye menatap acuh tak acuh pada semua ini, dan dia sangat tenang. Itu seperti ketika mereka mengutuknya sebelumnya, bahkan tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Yang Ye tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Yang Ye melihat ke arah sumber suara itu, dan dia menyadari bahwa itu adalah Half Saint dari ras iblis. Dia menatap Yang Ye dengan ekspresi cemas dan penyesalan, Yang Ye, saya tahu bahwa Anda pasti bisa menyelamatkan kami. Tolong bantu kami. Para mendalam lainnya dari benua yang mendalam sepertinya mereka meraih jerami penyelamat kehidupan terakhir ketika mereka mendengar ini, dan mereka menatap Yang Ye. Master Pedang, kami menyadari kesalahan kami. Tolong selamatkan kami. Master Pedang, tolong selamatkan kami. Banyak orang berlutut. Hahaha yang mulia dia tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk ke arah Yang Ye dan berkata, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tapi kalian semua sebenarnya memintanya untuk menyelamatkan kalian semua betapa menggelikan dan menyedihkan. Sementara itu, Half Saint dari ras iblis menatap lekat-lekat ke arah Yang Ye saat dia berkata, Yang Ye, aku tahu kamu pasti bisa melakukannya, kan suaranya bergetar, dan sepertinya dia takut mendengar jawaban yang tidak seperti yang dia harapkan. Banyak orang mulai menangis karena kegembiraan, dan itu adalah air mata kebahagiaan karena selamat dari bencana. Bahkan Half Saint dari ras iblis itu tidak bisa menahan senyum. Namun, Yang Ye tiba-tiba berkata, meskipun saya bisa menyelamatkan kalian semua, mengapa saya harus? Ekspresi wajah mereka membeku, dan kemudian keheningan mutlak terjadi. Yang Ye melanjutkan, seseorang dapat melakukan sesuatu untuk melawan malapetaka yang datang dari alam, tetapi dia akan tamat jika malapetaka itu disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Sejak saat kalian semua datang ke Hallowed Grounds, hubungan apapun di antara kita tidak ada lagi. Sejujurnya, saya bahkan berterima kasih kepada Hallowed Grounds. Karena mereka memungkinkan saya untuk menyadari bahwa saya, Yang Ye, adalah kutukan dari benua yang mendalam, saya adalah eksistensi jahat yang hanya membawa kerugian bagi Anda semua. Sebelumnya, Anda semua mengatakan bahwa Hallowed Grounds adalah penyelamat Anda. Oh, mereka ada di sana. Minta bantuan mereka. Selamatkan mereka. Lelucon apa kenapa dia melakukan itu agar mereka bisa menusuknya dari belakang. Yang Ye bisa memaafkan banyak hal saat menghadapi salah satu dari dirinya sendiri. Namun, dia tidak akan tahan dengan apapun untuk musuhnya, dan orang-orang dari benua yang mendalam ini adalah musuhnya. Yang Ye, aku mengutukmu untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Tiba-tiba, salah satu pendengar dari benua yang mendalam meraung marah dan menyerang Yang Ye. Yang Ye, karena kamu menolak untuk membantu kami, aku mengutukmu untuk mati dengan kematian tanpa kerikil. Yang Ye, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati saya tidak akan.
Setelah merasa seperti diselamatkan dari situasi tanpa harapan, mereka menyadari bahwa situasi tanpa harapan lainnya muncul tepat di hadapan mereka, dan itu membuat banyak orang menjadi gila. Pada saat ini, mereka berhenti membenci Hallowed Grounds, dan mereka bahkan lebih membenci Yang Ye yang bisa menyelamatkan mereka namun menolak. Banyak orang menyerang Yang Ye karena mereka ingin membunuh orang yang menyaksikan mereka mati ini. Pada saat ini, banyak dari mereka yang berpikir bahwa karena dia menolak untuk menyelamatkan mereka, mereka bermaksud untuk menyeretnya bersama mereka. Ketika mereka menyerbu ke Yang Ye, mereka dihentikan oleh penghalang cahaya merah darah, dan mereka menyerangnya dengan liar. Namun, mereka gagal menerobosnya dan hanya bisa melihat Yang Ye dengan kebencian, dan mereka menggunakan tatapan dan mulut mereka untuk menyerang Yang Ye. Itu seperti situasi yang mereka hadapi sekarang adalah perbuatan Yang Ye. Manusia, Yang Ye perlahan menutup matanya. Tak perlu dikatakan, dia dikejutkan oleh tindakan para ahli dari benua yang mendalam ini. Ketika seseorang menghadapi situasi tanpa harapan, tingkat keinginan orang itu akan terus meningkat. Jadi, orang itu akan mampu melakukan apa saja saat itu terjadi. Hahaha, Yang Mulia, dia tertawa sekali lagi. Grandmaster Shen Mo, karena mereka sangat ingin membunuh Yang Ye, maka beri mereka kesempatan. Shen Mo melirik Supreme Exalt He, dan kemudian dia melambaikan tangan kanannya dan penghalang cahaya yang menjebak Yang Ye langsung lenyap. Ah, bunuh Yang Ye, bunuh Yang Ye. Begitu menghilang, banyak orang menerkam Yang Ye. Mendesis. Secercah cahaya bersinar, dan kemudian kepala beberapa ratus dipisahkan dari tubuh mereka. Sinar cahaya lain bersinar, dan kemudian hampir 1000 terbelah menjadi 2 di pinggang. Pada saat ini, pikiran banyak orang menjadi jernih. Mereka sepertinya ingat orang macam apa Yang Ye itu. Bagaimanapun, dia pernah membantai seluruh kota di benua yang mendalam. Yang Ye memegang pedangnya di tangan saat dia berjalan selangkah demi selangkah ke arah mereka. Ayo, mengapa Anda tidak menuntut saya? Bukankah kalian semua ingin membunuhku? Bukankah kamu? Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedangnya sekali lagi, dan kemudian seberkas cahaya melintas ke depan dan membuat beberapa ratus kepala lagi terbang ke udara. Banyak dari mereka merasa ngeri, dan mereka bergerak mundur tanpa henti. Sementara itu, beberapa orang yang terdalam di depan kelompok itu tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata, Master Pedang, kami mohon bantuanmu. Kami akan melakukan apapun untuk Anda di masa depan. Semakin banyak yang berlutut ke Yang Ye. Gumpalan kesedihan melintas di mata Yang Ye saat dia menyaksikan adegan ini. Karena mereka benar-benar tidak bisa diselamatkan. Bagaimanapun, mereka ingin membunuhnya beberapa saat yang lalu, namun bukannya tidak bisa, mereka mencoba memohon bantuannya. Haruskah mereka diselamatkan? Bisakah mereka diselamatkan? Yang Ye menggelengkan kepalanya karena dia merasa mereka seharusnya tidak diselamatkan dan tidak bisa diselamatkan. Tidak hanya dia akan memiliki lebih banyak beban jika dia menyelamatkan mereka, mereka mungkin akan menusuknya dari belakang kapan saja. Yang Ye duduk bersila di tanah dengan pedang di tangannya, dan dia perlahan menutup matanya. Keputusasaan langsung menutupi wajah mereka saat menyaksikan pemandangan ini. Sementara itu, Yang Mulia, dia tiba-tiba berkata, Yang Ye, jangan bertingkah seperti kamu bisa menyelamatkan mereka. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa mereka bukan satu-satunya yang akan mati hari ini. Bahkan kamu akan mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saat dia berbicara, dia menatap Shen Mo. Yang terakhir memahami niatnya. Shen Mo menarik jimat dan melemparkannya ke Yang Ye, menyebabkan penghalang merah darah muncul sekali lagi di sekitarnya. Yang Ye tertawa dengan ejekan di penghalang, tapi dia tetap diam. Penolakan Yang Ye untuk membantu membuat mereka kehilangan harapan untuk bisa bertahan hidup. Mereka semua menjadi gila, dan mereka akan bertarung melawan para Profounders pemberontak sampai mati. Namun, Yang Mulia, dia berbicara dengan tiba-tiba, saya bisa memberi kalian semua kesempatan untuk hidup. Semuanya segera berhenti bergerak dan menatapnya. Bahkan semut ingin hidup, apalagi manusia. Yang Mulia, dia tertawa dingin, saya akan membuka kembali formasi teleportasi, dan orang-orang akan berteleportasi tanpa henti dari sisi lain. Yang harus kalian semua lakukan adalah membunuh mereka sampai tidak ada lagi yang tersisa. Hanya dengan begitu Anda dapat benar-benar bergabung dengan Hallowed Grounds saya. Sekarang, saatnya untuk menunjukkan kesetiaan Anda pada Hallowed Grounds saya.